Hai guys, kembali lagi bersama ICT Movie. Kali ini kami akan menceritakan film yang penuh ketegangan berjudul Plan 2023. Film ini bercerita pesawat yang harus mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh para pemberontak di negara Filipina. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah dimulai dari seorang pilot maskapai Trailblazer yang bernama Torrance. Dia nampak tergesa-gesa dan sedang melakukan video call dengan putrinya yang bernama Daniela. Saat ini, Daniela sedang berlibur di Hawaii. Daniela berharap ayahnya dapat merayakan tahun baru bersamanya. Sekarang, Torrance berada di Changi Airport, Singapura. Dia akan menerbangkan pesawat menuju Narita, Jepang. Sesampainya di kokpit pesawat, dia berkenalan dengan kopilot yang bernama Del yang berasal dari Hong Kong. Sebelum mereka berangkat, dia diinformasikan jalur penerbangannya sangat buruk. Agar lebih efisien, mengingat penumpangnya hanya 14 orang saja. Di saat itu juga, pramugari bernama Bonnie memberitahukan ada seorang polisi yang ingin menemuinya. Polisi itu ikut dalam penerbangannya bersama dengan seorang tawanan yang harus segera dibawa dikarenakan mereka sulit mencari penerbangan pada saat malam tahun baru. Torrance meminta para pramugari untuk merahasiakan bahwa ada tahanan dalam penerbangan malam ini, agar para penumpang tetap merasa nyaman. Mulailah penumpang boarding ke dalam pesawat. Ada 2 orang penumpang wanita yang meminta polisi dan Lois untuk pindah ke kursi lain. Karena kursi yang mereka tempati adalah nomor kursinya. Salah satu pramugari datang menghampiri untuk meminta 2 wanita itu mengalah, serta mencari tempat duduk lain, karena penerbangan ini hanya berisi 14 penumpang. Pesawat itu mulai take off. Bonnie mulai membagikan makanan dan minuman kepada para penumpang. Tiba-tiba, 2 wanita yang tepat duduk di depan polisi berselfie ria dengan ponselnya. Tentu polisi segera melarang tindakannya. Pesawat itu sudah mulai mengudara. Mereka berdua dapat bersantai sejenak untuk bercakap-cakap. Pada kesempatan ini, Torrance menunjukkan foto putri satu-satunya yang telah ditinggal pergi ibunya 3 tahun yang lalu. Suasana yang hening dikagetkan dengan guncangan yang sangat hebat. Torrance segera meminta semua penumpang untuk duduk pada tempatnya dan menggunakan sabuk pengaman. Cuaca bertambah buruk, disertai dengan badai dan petir. Tiba-tiba, petir menyambar pesawat. Seketika itu, semua daya di pesawat mati semua, termasuk alat komunikasinya. Akibat peristiwa itu, kepala Torrance terluka. Sebagai seorang pilot yang handal, dia mencoba berbagai cara untuk mengendalikan pesawat agar tidak jatuh. Alternatif terakhir, dia harus menggunakan baterai cadangan yang dapat dipergunakan hanya 10 menit. Setelah itu, dia harus melakukan pendaratan. Goncangan yang sangat keras membuat ponsel polisi terpelanting dan jatuh ke lantai. Polisi itu mengabaikan larangan dengan tetap mengambil ponselnya. Tentunya pramugari melarang tindakannya itu. Tiba-tiba, pesawat tidak terkendali dan menukik ke bawah.
membuat polisi dan pramugari terpelanting jatuh dan tewas seketika. Torrance mencoba menghubungi menara kontrol terdekat. Namun alat komunikasinya masih tidak bisa dipergunakan. Dia mengetahui posisi pesawat berada di wilayah Filipina. Dia segera membuat sinyal SOS dan memutuskan untuk mendarat darurat. Dalam kekalutan, Torrance melihat sebuah daratan yang layak dipergunakan untuk pendaratan darurat. Dia mulai mendaratkan pesawat itu di sebuah pulau asing yang tidak dia kenali. Walaupun penuh rintangan, saat pesawat itu mendarat, akhirnya dia berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Pesawat itu hanya mengalami sedikit kerusakan pada bagian sayap akibat menghantam pepohonan di sekitarnya. Torrance segera meminta semua penumpang untuk turun melalui pintu darurat dan menjauh dari pesawat karena dia khawatir jika pesawat itu meledak. Para penumpang terlihat sedikit gembira. Mereka semua selamat. Tetapi masih ada sedikit keraguan. Apakah mereka semua dapat selamat sampai ke tujuan? Berita hilang kontak pesawat Trailblazer segera ditanggapi oleh kantor pusat. Malam itu juga langsung segera melakukan penyelidikan serta penyelamatan penumpang. Tim investigasi melihat ada sedikit keanehan atas rute yang dilalui oleh pesawat, karena rute ini jelas-jelas tidak bersahabat. Ternyata alasannya adalah faktor efisiensi. Mengingat penyebab utama hilangnya pesawat belum diketahui dengan jelas, pesawat itu jatuh atau dibajak, maka mereka memutuskan menggunakan tentara bayaran untuk menolongnya. Kita kembali lagi ke pulau, di mana Bonnie memberikan kunci borgol Lois kepada Torrance. Karena Lois tahu kunci borgolnya dia yang bawa saat polisi itu tewas. Sebagai seorang pilot yang bertanggung jawab atas penerbangannya, Torrance meminta kepada semua penumpang untuk tetap tenang dan mencoba meminta pertolongan di sekitarnya. Sambil menunggu pertolongan, mereka mendirikan tenda untuk berteduh. Di situasi ini, Lois meminta Torrance untuk membantu membuka kunci borgolnya. Namun Torrance menolaknya. Torrance dan Dale melakukan pengecekan terhadap kerusakan di pesawat. Apakah masih bisa diperbaiki? Saat itu, Bonnie meminta untuk membantunya mengevakuasi 2 orang yang tewas di dalam pesawat. Tanpa sengaja, Torrance menemukan sebuah pisau militer milik Lois. Dia juga mengambil senpi milik polisi. Di dalam keadaan seperti ini, masih ada aja seorang penumpang yang sibuk membuat video vlog untuk kontennya. Dia menuju ke arah Lois dan merekam. Lois langsung marah dan menghajarnya. Torrance menginformasikan kepada semua penumpang bahwa dia akan mencari bantuan ke pemukiman terdekat. Ada penumpang yang ingin menemani Torrance, akan tetapi dia malah memilih Lois karena dia sudah mengetahui bahwa Lois mantan tentara. Jadi lebih berguna untuk mendampinginya di situasi seperti ini.
Mereka berdua mulai berjalan masuk ke dalam hutan yang sangat asing baginya. Ternyata pendaratan darurat itu diketahui oleh seorang warga dan langsung melaporkan kepada pimpinan pemberontak yang bernama Junmak. Dia segera memerintahkan semua anggotanya untuk bergerak menuju ke lokasi. Dalam situasi ini, Torrance dan Lois mulai menjadi akrab. Akan tetapi, Lois kabur juga saat mengetahui bahwa Torrance tidak membawa pisaunya dan senpi. Walaupun Lois meninggalkannya, dia tetap melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah kosong yang banyak ditemukan selongsong peluru. Dia dapat memperbaiki telepon yang rusak hingga berfungsi kembali. Tetapi saat menghubungi kantor pusat penerbangan, dia lupa dengan nomor identitasnya sehingga tidak direspon dengan baik oleh kantor pusat. Dia kemudian menelpon putrinya untuk memberitahukan bahwa dia selamat. Ia pun meminta Daniela untuk mencoba menghubungi kantor pusat penerbangannya bahwa mereka semua selamat dan terdampar di sebuah pulau dekat Filipina. Tiba-tiba, dia diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Torrance dapat memenangkan pertarungan itu. Di saat itu, terdengar suara tembakan dari luar. Seketika itu dia sembunyi. Dia melihat orang masuk ke dalam. Ternyata dia adalah Lois yang telah menghabisi kawanan pemberontak yang menunggu di dalam mobil. Ternyata rumah itu rumah persembunyian pemberontak untuk mengeksekusi sandera. Melihat hasil rekaman beberapa sandera yang dieksekusi untuk meminta uang tebusan, Torrance dan Lois kembali ke lokasi menggunakan mobil pemberontak. Namun naas, pemberontak sudah menyandera semua penumpang. Dengan sadis, para pemberontak itu menghabisi 2 orang yang mencoba kabur. Semua kejadian itu disaksikan oleh Torrance dan Lois. Torrance ingin menolongnya, tetapi Lois menahan. Agar Torrance tidak mati sia-sia, semua penumpang dibawa menggunakan bus untuk dijadikan sandera. Sementara itu, 2 orang pemberontak mencari barang-barang berharga. Seorang pemberontak tewas tertembak, sementara seorang lagi memberikan keterangan di mana lokasi penyanderaan para penumpang. Torrance sangat gembira. Ternyata, selama dia pergi, Dale dapat memperbaiki kelistrikan yang ada di dalam pesawat, sehingga pesawat itu dapat berfungsi kembali. Dia juga memberikan koordinat lokasi penyanderaan penumpang dengan bajunya, agar siapapun yang menemukan pesawat ini dapat menolongnya. Dia dan Lois bergegas untuk menyelamatkan para penumpang. Setelah Lois menghabisi seorang pemberontak, sedangkan kantor pusat juga sudah mengetahui keberadaan pesawat di Pulau Julo yang dikuasai oleh kaum pemberontak. Look, the guys will parachute in, but they're going to need some help getting everyone easy, Terry. Why? Because there is no authority on Jolo Island. It's run by separatists and militias. The Filipino army won't even go there anymore. Well, it's really no need. They'll contact the Philippine government. Surely they'll send the local authorities with the search and rescue. It won't be that easy. Semua penumpang saat ini sudah menjadi sandera.
dan diminta menyebutkan nama dan negaranya. Sementara itu, tentara bayaran sudah sampai di lokasi. Mereka menemukan tanda yang dibuat oleh Torrance. Torrance dan Lois akhirnya menemukan pemukiman. Mereka melihat kawanan pemberontak itu sedang mempersiapkan kapal untuk membawa para sandera keluar dari pulau. Mereka berdua dapat menghabisi pemberontak satu persatu dan dapat menyelamatkan semua penumpang menuju bis untuk kembali ke lokasi pesawat. Dengan strategi, Torrance menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian para pemberontak. Tentunya Torrance dihajar habis-habisan oleh kawanan pemberontak. Di saat kritis, tiba-tiba tentara bayaran membantunya, sehingga terjadi tembak-menembak yang sangat seru, membuat kawanan pemberontak kocar-kacir. Patingin mo. We're friendly, Captain. Stay where you are. Stay where you are. Situasi ini dipergunakan mereka semua untuk kabur menggunakan bis yang sudah dipersiapkan. Junmak marah dan meminta semua anak buahnya untuk menyerang di lokasi pesawat. Got you. Boom. Took a hell of a beating, Captain. How you feeling? Okay, thanks. Who are you guys? The Trailblazers Forward Advance. Hurt. I'm so scared. On this plane. Setelah sampai di lokasi, para penumpang diminta mengikuti perintahnya untuk naik ke dalam pesawat yang akan segera diterbangkan menuju bandara terdekat, karena dipastikan para pemberontak yang berjumlah banyak akan menyerang ke lokasi ini. Walaupun sedikit bimbang, para penumpang tetap mengikuti arahannya. Sementara itu, para tentara bayaran bersiap-siap menghadang kedatangan para pemberontak. Pertempuran tidak terelakkan lagi. Torrance menginformasikan ke Lois agar masuk ke dalam pesawat ketika pesawat sudah bergerak. Namun naas bagi Torrance yang tertembak kakinya saat menuju ke pesawat. Lois mencoba mencari peluru tambahan. Tiba-tiba, dia menemukan uang yang sangat banyak di dalam tas. Para pemberontak masih memberikan perlawanan yang sengit dengan terus menembaki pesawat. Sementara itu, Torrance meminta bantuan pusat untuk mengarahkan pesawat terbang selama 3.000 mil untuk mencari bandara terdekat. Semua sudah masuk ke dalam pesawat. Hanya Lois saja yang tidak mau masuk ke dalam pesawat karena tergiur dengan tas berisi uang. Pesawat sudah mulai terbang. Salah satu anak buah Junmak mengarahkan RPG untuk menembak pesawat. Untung Lois dapat menghabisinya. Junmak tewas tertabrak roda pesawat saat dia akan menggunakan RPG. What the fuck? Walaupun mereka semua sudah selamat dari pemberontak, tetapi bahaya masih mengintai. Mengingat pesawat itu sudah mengalami kerusakan yang lumayan parah. Dengan keahlian Torrance, akhirnya mereka semua dapat mendarat dengan selamat. Semua sangat mengagumi kehebatan Kapten Torrance, sehingga mereka semua dapat selamat sampai tujuan. Dia pun segera menghubungi anak kesayangannya. Dan film pun tamat.